Bab 14. Manajer Gu, apa maksudmu? Wajah cantik Veronica Sen dingin, dia tahu bahwa Gusuan berbahaya dan suka mengganggunya, tetapi dia tidak berharap dia begitu jahat kali ini. Apa maksudku? Gusuan mencibir dan bertanya kembali, Tuan Sen, grup Feng Shui ini diserahkan kepada Anda oleh keluarga Sen untuk bertanggung jawab. Sekarang perusahaan tidak berjalan dengan baik, tidak apa-apa. Seseorang berutang perusahaan 20 juta dan tidak akan membayarnya kembali. Apakah Anda ingin mengabaikannya? Berbicara tentang ini, Gusuan berkata kepada Sen Wei Qiang, Nona Sen, dia adalah manajer umum perusahaan, dia yang seharusnya meminta hutang. Sen Wei Qiang mengangguk dan berbalik untuk melihat Veronica Sen, Verin, paman kedua percaya pada kemampuan Anda, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Paman kedua, aku, Veronica Sen hendak berdebat, tetapi Sen Wei Qiang bangkit dan meninggalkan ruang konferensi. Lusinan eksekutif tingkat tinggi yang tersisa bangkit satu demi satu, tertawa diam-diam di dalam hati mereka, dan melemparkan ejekan yang menyombongkan diri pada Veronica Sen. Veronica Sen menghela nafas, 10 juta tunggakan tidak ada hubungannya dengan dia, dan 10 juta tunggakan sudah ada jauh sebelum dia menjadi manajer umum. Setelah meninggalkan ruang konferensi, wajah Veronica Sen jelek, dia tidak bisa melakukannya sama sekali, jelas bahwa seseorang sengaja menggali lubang untuknya. Dia tiba-tiba teringat bahwa Alex Chu sepertinya telah pergi ke grup Si Feng tadi malam, dan tidak ada berita sampai sekarang. Mungkinkah ada yang salah? Veronica Sen buru-buru berjalan menuju kantor Departemen Keamanan. Iyo, bukankah seharusnya Nona Sen datang untuk mencarimu, mantan pacar yang boros? Gusuan kebetulan ada di sana, dan mencibir, aku baru saja bertanya, sampah itu tidak masuk kerja hari ini. Huff, bajingan itu sengaja bersembunyi dan tidak berani datang. Sun Meng mengikuti di belakang Veronica Sen dan berkata, kemarin dia membual, tapi sekarang dia tidak berani datang, dia benar-benar tidak berguna. Gusuan juga mendecakkan lidahnya dan berkata, Nona Sen, bukan saya yang terlalu banyak bicara. Mantan pacar Anda benar-benar aneh. Saya tidak tahan dengan penampilannya yang tidak berguna. Pada saat ini, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka, dan Alex Chu masuk dengan lubang di pakaiannya. Baru saja, dalam perjalanan untuk bekerja, sebuah papan reklame tiba-tiba jatuh di pinggir jalan. Alex Chu mengambil tindakan untuk memegang papan reklame dan menyelamatkan seorang gadis yang mendorong kereta bayi, tetapi papan reklame itu memiliki lubang di pakaiannya. Iyo, bukankah ini pengawas keamanan kita? Mengapa pakaiannya masih robek, jadi mereka tidak akan mengambil sampah, kan? Gusuan memukul lidahnya. Alex, apa yang kamu lakukan? Veronica Sen sedikit mengernyit, menggigit bibirnya dan berkata, jika bukan karena hak membual Alex Chu tadi malam, bagaimana mungkin Gusuan punya alasan untuk menertawakannya? Veronica Sen berkata dengan dingin, aku sudah memberitahumu berkali-kali, jika kamu ingin pergi bekerja, kamu harus bekerja dengan benar. Membual kemarin baik-baik saja, tetapi kamu terlambat bekerja hari ini. Apakah kamu menganggap semua yang aku katakan sebagai tuli? Telinga, Alex Chu tampak tidak berdaya. Memang, dia terlambat untuk bekerja, tetapi bagaimana dia bisa tidak berdaya di jalan? Dia tidak repot-repot menjelaskan, dan jika dia menjelaskan, orang-orang ini tidak akan percaya sama sekali. Setelah tersenyum, Alex Chu berjalan ke arah Veronica Sen dan berkata, Verin, saya mendengar bahwa keluarga Sen meminta Anda untuk meminta 10 juta. Saya, cukup. Veronica Sen akhirnya tidak tahan lagi, dia berbalik dan hendak pergi. Dasar idiot, panci mana yang tidak boleh dibuka? Jika saya adalah Nona Sen, saya tidak akan menerima Anda, dan saya akan membiarkan Anda pergi. Sun Meng membenci yang asli. Sekretaris Sun, jangan bicarakan itu. Veronica Sen menoleh dan berkata dengan dingin. Meskipun Chu Ye memiliki masalah menyombongkan diri dan menjadi sombong, yang lain tidak buruk. Bagaimanapun, di perjamuan yang mau malam itu, Alex Chu berdiri dan melindunginya. Nona Sen, Anda terlalu baik. Jika saya jadi Anda, saya tidak akan menyimpan sampah semacam ini di perusahaan. Gusuan tersenyum dan berkata, Alex Chu, karena kamu tidak ingin uang itu kembali, kamu harus meninggalkan pekerjaanmu secara sukarela, jangan mempermalukan Presiden Sen, mengerti? Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak ingin 10 juta kembali? Alex Chu menatapnya dengan sinis, aku di sini untuk bertaruh denganmu, jika aku ingin 10 juta kembali, biarkan aku menamparku, apakah kamu berani? Haha, apa aku tidak berani? Gusuan mengejek, ayo, ambil uangnya. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, jangan salahkan aku karena menamparmu sampai mati. Tetes-tetes. Tiba-tiba ada peluit di lantai bawah. 3 atau 4 mobil mewah diparkir di lantai bawah di perusahaan. Pintu mobil dibuka. Seorang pria parubaya yang dipimpin oleh selusin pria, masing-masing membawa koper hitam, melangkah maju. Masuk ke Feng Shui Group. Bagaimana ini? Semua orang bergegas turun. Di luar grup Feng Shui, pria parubaya itu melepas kacamata hitamnya dan berkata dengan dingin, aku di sini untuk mencari Alex Chu Ye. Alex Chu, apakah kamu berbicara tentang Alex Chu yang tidak berguna? Kata penjaga keamanan sambil tersenyum. Terkunci. Pria parubaya itu tiba-tiba menamparkan penjaga keamanan ke tanah, lalu menoleh dan menjelaskan, kalian berdua tinggal dan sobek mulutnya yang bau, dan yang lain ikut denganku.
Penjaga keamanan lainnya sangat ketakutan sehingga tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. Ah, dia bos Li dari grup Xifeng. Seorang penjaga keamanan berteriak. Mengapa orang-orang dari grup Xifeng ada di sini? Mereka pasti datang untuk membuat masalah. Tidak ada orang yang tidak tahu betapa berbakatnya bos Li dari grup Xifeng. Dapat dikatakan bahwa nama bos Li adalah pengganggu yang nyata. Ini adalah bos yang sebenarnya. Kenapa kamu di sini, bos Li? Aku akan membuatkan teh untukmu dulu. Sun Mengmeng buru-buru berkata untuk menyenangkan. Dengan ekspresi cemas di wajah Li Zifeng, dia berteriak, saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Katakan di mana Alex Chu. Ketika dia mengatakan ini, dia sangat cemas hingga kepalanya berasap. Perintah yang diberikan Alex Chu kepadanya adalah untuk muncul di hadapannya dengan uang tepat waktu pada pukul 11. Ini pukul 10.58, tinggal 2 menit lagi. Dia terlambat sekali tadi malam. Jika dia terlambat lagi hari ini, saya khawatir kekuatan misterius di belakang Alex Chu pasti akan menjatuhkannya. Memikirkan hal ini, dia sangat cemas sehingga kepalanya berkeringat dingin. Oke, aku akan membawamu untuk menemukannya. Semua orang melepaskannya, bos Zifeng, Li, datang ke Alex Chu untuk menyelesaikan akun. Sun Meng berteriak di depannya. Dia menduga bahwa karena bos Li menyebut nama Alex Chu, dia pasti telah melakukan sesuatu yang menyinggung bos, jadi pihak lain datang kepadanya untuk menyelesaikan akun. Sangat. Suara Sun Meng menyebabkan banyak karyawan bergegas, saya mendengar bahwa seseorang datang untuk menemukan Alex Chu untuk menyelesaikan akun, dan banyak orang ingin menunggu dan menonton kegembiraan. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar, siap untuk diposting di internet. Alex Chu, bos Li ada di sini, tapi dia ada di sini untuk menyelesaikan masalah denganmu. Gu Xuan berkata sambil mencibir. Pada saat ini, ada keributan di luar, dan di antara kerumunan yang ramai, Gu Xuan melihat Li Zifeng dengan banyak pengawal bergegas. Bagaimanapun, Li Zifeng agresif, dan dia terlalu mencolok di antara orang banyak, membuatnya sangat terlihat. Orang-orang dari grup Zifeng benar-benar datang untuk menyelesaikan akun. Gu Xuan menelan ludahnya, dan bahkan tubuh halus Veronica Shen sedikit gemetar, dia tidak berharap pihak lain memiliki keberanian untuk benar-benar datang ke grup Feng Shui untuk membuat masalah. Veronica Shen melihat ke pihak lain untuk menemukan nama Alex Chu Ye, dan dia merasa sedikit khawatir. Dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Alex Chu. Jika pihak lain benar-benar melakukan terlalu banyak, dia pasti akan maju untuk menghentikannya. Di mana Tuan Chu? Li Zifeng melirik arlojinya, hanya ada 1 menit tersisa, dan dia berkeringat deras. Aku di sini. Alex Chu berdiri di tempat dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian ambil uangnya. Alex Chu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan terburu-buru dan minta maaf kepada bos Li. Gu Xuan menegur. Tuan Chu, saya minta maaf membuat Anda menunggu. Li Zifeng melangkah maju dengan cepat, berjalan ke Alex Chu, dan membungkuk 90 derajat. Bos Li, bukankah kamu di sini untuk menyelesaikan akun dengan Chu Ye? Melihat adegan ini, wajah Sun Meng sedikit bingung, dan dia bahkan curiga dia terpesona. Manajer Gu, Alex Chu menatap Gu Xuan, menatapnya dengan mata dingin. Saya harus mengatakan bahwa Gu Xuan sangat licik, jika dia adalah orang lain, dia akan melompat ke dalam lubang yang dia gali dan dia akan didorong keluar dari perusahaan. Kamu meminta Veronica Shen untuk menggantikanku dan meminta 10 juta, kan? Tapi bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak meminta uang kembali? Alex Chu menatapnya dengan senyum setengah tersenyum, kami membuat taruhan sebelum itu jika saya bisa memintanya jika Anda mengembalikan 10 juta itu, saya dapat menamparkan wajah Anda, apakah Anda ingat? Iya, aku mengatakan itu, teriak Gu Xuan. Kalau begitu ambil uangnya, kalau tidak, aku akan menamparmu sampai mati sekarang. Bab 15. Jika kamu ingin kehilangan muka, aku akan memuaskanmu. Alex Chu mengedipkan mata pada Li Zifeng. Li Zifeng, bersama dengan 7 atau 8 bawahannya, mengangkat koper di tangannya, dan melemparkan isi koper ke tanah. Wah, uang kertas merah cerah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar seperti air terjun, dan tanah di depan semua orang dengan cepat ditutupi oleh uang kertas merah cerah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, seluruh aula menjadi sunyi. Bagaimana mungkin? Gu Xuan tercengang, membuka mulutnya lebar-lebar tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Uang ini, jauh lebih dari 10 juta. Sun Meng menghirup udara dingin, dan seluruh orang itu ketakutan di tempat. Ini. Pada saat ini, bahkan Veronica Shen terkejut, dia melihat uang kertas merah cerah di seluruh lantai, wajahnya yang cantik terkejut. Pada saat yang sama, Sun Meng dan Gu Xuan, kaki mereka hampir lemah, begitu banyak uang kertas merah cerah berserakan di depan mereka, dampak visual dari tatap muka terlalu kuat. Manajer Gu, 20 juta itu banyak. Alex Chu berkata dengan suara dingin. Aula itu hening untuk beberapa saat, dan sekarang semua orang tidak berminat untuk pergi bekerja. Hanya setengah jam yang lalu, tidak ada yang mengira Alex Chu bisa mendapatkan uangnya kembali. Tapi sekarang, Alex Chu tidak hanya mendapatkan uangnya kembali, tetapi bos Li secara pribadi datang untuk membayarnya kembali. Hari yang menyebalkan. Gudong. Pada saat ini, Gu Xuan akhirnya pulih dari keterkejutannya.
Dia tidak percaya lagi. Alex Chu, seorang pengawas keamanan magang, baru beberapa hari di kota Yunhai. Bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan Bos Li? Anda tahu, bahkan jika Shen Weiqiang dari keluarga Shen maju, Bos Li tidak akan bisa memberinya wajah ini. Bagaimana anak ini melakukannya? Tuan Chu, kali ini pasti tepat waktu, lihat apakah saya bisa. Li Zifeng menelan ludah. Kamu ingin menegosiasikan persyaratan denganku. Wajah Alex Chu tenggelam. Li Zifeng hanya merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan keringat dingin muncul di dahinya. Tidak, saya tidak mengungkapkannya dengan jelas. Lihat apakah saya bisa mundur. Li Zifeng meminta maaf lagi dan lagi, ingin bersujud kepada Alex Chu di tempat untuk menunjukkan kesetiaannya. Tapi Alex Chu bahkan tidak mengangkat matanya, hanya berkata dengan ringan, kembalilah. Ya, Li Zifeng menghela nafas lega. Pada saat ini, Gusuan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Alex Chu, dan berkata dengan wajah dingin, Chu, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, kamu pasti berbohong kepada Bos Li, jadi kamu mengerti, uangnya. Setelah memikirkannya, hati Veronica Shen menegang. Dia dengan cepat melangkah maju, meraih Alex Chu, dan bertanya dengan suara rendah, Alex Chu, apa yang terjadi dengan 20 juta yuan? Apakah Anda benar-benar memperlakukan grup Zifeng? Apa yang kamu lakukan? Alex Chu belum mengungkap dalang rahasia serangan itu, jadi dia tidak boleh menarik terlalu banyak perhatian saat ini, jadi bahkan jika dia telah mengendalikan grup Zifeng, dia tidak boleh mengungkapkan identitasnya sedini mungkin. Jangan khawatir, 20 juta ini bersih, Alex Chu tidak merendahkan suaranya, tetapi memandang Gusuan, Sun Meng dan yang lainnya dengan mencibir, 13 juta adalah uang yang terutang sebelumnya, aku harus datang, kembali lebih, 7 juta, sebagai bunga ekstra dari Zifeng Group. Meskipun suara Alex Chu tidak keras, itu membuat jantung seseorang berdetak kencang. Apa, tidak hanya dia mendapatkan kembali pembayaran lebih dari 10 juta untuk barang, tetapi dia juga meminta tambahan bunga 7 juta. Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana mungkin mereka mendengarkanmu? Veronica Shen menggigit bibir merahnya, kamu tidak dapat memiliki kekuatan seperti itu. Alex Chu menggelengkan kepalanya, tak berdaya, sejak dia pergi 5 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang pengecut yang tidak bertanggung jawab dalam pikiran siapapun. Saya punya teman yang memiliki sedikit energi. Saya memintanya untuk membantu saya mendapatkan uang. Kata Alex Chu. Veronica Shen terdiam sejenak, dan sebelum berbalik untuk pergi, dia meninggalkan ucapan, terima kasih, yang lembut. Di aula, Li Zifeng dan orang-orangnya sudah pergi. Gusuan tidak bisa tidak melirik Alex Chu. Setelah mengenal satu sama lain selama beberapa hari, dia tiba-tiba merasa bahwa anak ini tampak sedikit berbeda. Tapi bagaimana anak ini mendapatkan uangnya kembali? Berpikir bahwa pelamar fanatik Veronica Shen semuanya adalah generasi kedua yang kaya, dia tidak bisa tidak curiga bahwa mungkin pelamar fanatik Veronica Shen yang maju untuk memecahkan masalah secara rahasia, dan itulah sebabnya dia bisa mendapatkan uangnya kembali. Misalnya, Zhao Feng, salah satu pelamar Veronica Shen, keluarga Zhao dan keluarga Li di belakangnya adalah teman keluarga, kemungkinan besar Zhao Feng meminta para tetua keluarga untuk maju dan membantu Veronica Shen. Jika tidak, akan sulit untuk bertemu Bos Li dengan pekerja paruh waktu yang bau seperti Alex Chu. Memikirkan hal ini, Gusuan menyimpulkan bahwa semua ini diselesaikan oleh pelamar Veronica Shen, dan sebagai hasilnya, kucing buta Alex Chu menabrak tikus mati, dan anak ini mendapat masalah besar. Harus begitu, kamu hanya beruntung. Gusuan dengan marah berteriak pada Alex Chu. Terkunci. Tanpa peringatan, Alex Chu menamparkan wajah Gusuan dengan keras. Tamparan itu berat, dan aula bergema dengan gema tamparan, semua orang tercengang, dan aula terdiam beberapa saat. Chu, beraninya kamu memukul manajer Gu, apakah kamu ingin dipecat? Sun Meng kembali sadar dan berteriak dengan marah. Alex Chu tersenyum dan menatap Gusuan, yang sangat malu, dan berkata, Manajer Gu, kamu kalah. Setelah berbicara, Alex Chu berbalik dan pergi. Bajingan ini pasti bernasib buruk untuk mendapatkan uangnya kembali. Sun Meng mengangkat Gusuan dan memarahi. Gusuan mendorong Sun Meng menjauh dan menatap marah ke punggung Alex Chu, sangat kesal. Lagi pula, dia kalah taruhan, dan sekarang uang ada di depannya, tidak ada gunanya dia menipu. Huff. Aku akan membalas dendam padamu cepat atau lambat. 2 hari berikutnya dihabiskan dengan damai. Setelah Gusuan menerima tamparan, dia tidak mengambil inisiatif untuk mencari kesalahan lagi. Banyak orang berpikir bahwa Gusuan membiarkan Alex Chu pergi, tetapi Alex Chu tidak berpikir demikian. Mata marah Gusuan, dia mengerti dengan baik, penjahat seperti ini tidak akan pernah menyerah setelah kalah. Di pagi hari, dia menerima telepon dari Elena Hani, mengatakan bahwa dia tidak akan dapat kembali ke perusahaan selama beberapa hari, jadi dia harus terus hidup. Kebetulan hari Jumat, dan sebelum pulang kerja, Veronica Shen datang untuk mengundangnya makan malam, mengatakan itu untuk berterima kasih padanya karena telah membantu memulihkan tunggakan. Dalam perjalanan, Veronica Shen tiba-tiba menjawab panggilan telepon dari sepupunya Tang Ruoyu. Sepupu, apakah kamu bebas di malam hari?
Saya memesan tempat duduk di restoran Golden Bay, dan omong-omong, saya akan membawa seorang teman untuk bertemu dengan Anda. Restoran Jin Haiwan adalah restoran mewah di daerah paling makmur di kota Yunhai. Dihias dengan elegan dan memiliki suasana kelas atas. Orang-orang muda dari kelas atas sering datang ke sini untuk konsumsi. Restoran ini, kotak paling biasa. Konsumsi minimum untuk satu malam adalah 20.000. Bahkan Veronica Sen hanya pernah ke restoran ini sekali atau dua kali. Aku tidak bebas malam ini. Apakah kamu bebas atau tidak, kamu harus datang. Tang Ruoyu menutup telepon. Setelah menunggu restoran, Alex Chu baru saja keluar dari mobil ketika dia mendengar minuman dingin. Alex Chu, kamu bajingan, kamu masih memiliki wajah untuk kembali. Ketika Tang Ruoyu melihat bahwa Alex Chu akan datang, dia benar-benar menghentikannya dari pintu dan mencegahnya memasuki restoran. Wajah Alex Chu tenggelam. Jika dia bukan sepupu Veronica Sen, dia tidak akan keberatan memberinya pelajaran. Sepupu. Pada saat ini, Veronica Sen berjalan dengan cepat, dan ketika dia melihat dua jalan buntu di luar restoran, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit, dan membawa Alex Chu ke restoran. Tang Ruoyu memarahi begitu saja. Verin, apakah kamu lupa pelajaran yang kamu pelajari 5 tahun lalu? Kenapa kamu masih dengan sampah ini? Sampah ini mempengaruhi nafsu makanku, lepaskan dia. Bab 16. Kamu salah paham. Aku berkencan dengannya bukan karena dia membantuku. Aku hanya ingin mengundangnya makan. Veronica Sen menjelaskan dengan tenang dan menyeret Alex Chu ke dalam restoran. Tang Ruoyu mendengus dingin, membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan mengikuti ke restoran. Begitu Alex Chu memasuki restoran, dia melihat dua sosok yang dikenalnya di dekat jendela. Sosoknya adalah Lani Tang, ibu Veronica Sen, berbicara dengan seorang pria muda berjas. Dia telah melihat pemuda ini dalam setelan jas. Itu adalah Zhao Feng, salah satu pelamar Veronica Sen. Dia telah datang ke perusahaan untuk mengirim bunga ke Veronica Sen sebelumnya. Xiao Feng, kamu benar-benar bermartabat, tidak hanya lembut, tetapi juga sukses dalam kariermu. Tidak banyak anak muda sepertimu hari ini. Lani Tang memuji Zhao Feng sambil tersenyum, meskipun pendidikan Zhao Feng tidak terlalu tinggi, dan ada beberapa rumor negatif, tetapi di belakangnya adalah grup Zhao, dengan keuntungan tahunan 100 juta, dibandingkan dengan pelamar Veronica Sen lainnya, Zhao ini Feng adalah yang terbaik di antara mereka. Terlebih lagi, Zhao Feng sangat mencintai Veronica Sen dan telah berbicara di depan umum berkali-kali. Dalam kehidupan ini, Veronica Sen tidak akan menikah. Bukankah ini menantu yang baik yang dia impikan? Bibi Tang, kamu sangat konyol, aku hanya sedikit lebih baik. Xiao Feng, kamu terlalu rendah hati. Kali ini perusahaan Veronica berhasil mendapatkan kembali tunggakan. Kamu pasti membantu secara diam-diam, kan? Lani Tang bertanya sambil tersenyum. Zhao Feng tertegun sejenak, lalu dia mengeluarkan haha, tidak mengakui atau membantah. Seperti yang kita semua tahu, keluarga Zhao dan keluarga Li adalah teman jangka panjang. Kali ini grup Zifeng membayar dengan senang hati. Beberapa orang telah lama menduga bahwa Zhao Feng diam-diam meminta para tetua keluarga untuk maju, yang membuat masalah sampai pada kesimpulan yang berhasil. Ada banyak rumor tentang kejadian ini, dan banyak orang berpikir bahwa dia membantu Veronica Sen secara diam-diam, tetapi sebenarnya dia tidak melakukannya sama sekali, tetapi dia tidak bisa melepaskan bantuan ini, kan? Sikap ambigu Zhao Feng membuat Lani Tang semakin yakin bahwa Zhao Feng diam-diam membantu dalam insiden ini, melihat bahwa dia tidak mengambil inisiatif untuk mengakuinya, dia mengira itu adalah kepribadian rendah hati Zhao Feng. Xiao Feng, kamu telah banyak membantu Veronica, Bibi bisa melihatnya. Lani Tang tersenyum dan hendak memujinya ketika dia melihat Veronica Sen menarik seorang anak laki-laki ke dalam restoran. Alex Chu, siapa yang menyuruhmu datang? Keluar dari sini. Begitu Lani Tang melihat Alex Chu Ye, dia langsung teringat adegan 5 tahun lalu, dan mau tidak mau menamparkan meja dan berteriak dengan marah. Alex Chu meliriknya, Veronica Sen mengundang saya ke sini, ada apa? Veronica Sen mengangguk, Bu, aku bilang aku akan mengundangnya makan malam hari ini. Kenapa kamu tidak mendengarkanku? Apakah kamu ingin marah padaku untuk puas? Aku tidak membiarkanmu bergaul dengannya 5 tahun yang lalu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Lani Tang seperti bubuk yang menyala tong, geram, jika kamu masih mengenaliku sebagai seorang ibu, jangan melakukan kontak dengan sampah ini di masa depan. Veronica Sen tidak berbicara, hanya membuka kursi untuk Alex Chu, dan keduanya duduk berdampingan. Kulitnya sangat tebal, kodoknya ingin makan daging angsa. Tang Ruoyu berkata dengan nada menghina. Iyo, itu kamu, aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Zhao Feng menyipitkan mata pada Alex Chu, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Chu, apakah kamu belum pernah ke restoran kelas atas sebelumnya? Akan memperlakukan Anda hari ini, apapun yang Anda inginkan, sama-sama. Zhao Feng sudah bertanya dengan Sun Meng, Alex Chu hanyalah seorang pengawas keamanan di Feng Shui Group, dan gajinya sangat kecil. Dengan tingkat pendapatannya, tidak mungkin baginya untuk datang ke restoran kelas atas. Faktanya, Zhao Feng belum pernah ke restoran ini beberapa kali, tetapi dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menunjukkannya di depan Lani Tang, dia harus memilih restoran kelas atas ini untuk menunjukkan selera dan sumber daya keuangannya.
Pada saat ini, Veronica Sen, seorang yang cantik, duduk di depannya. Sosoknya sangat seksi. Rok pendek yang panas dan kaki yang ramping membuat Zhao Feng sangat terpesona sehingga dia hampir tidak bisa menahan dorongan hatinya. Putri, tunggu apa lagi? Cepat dan tambahkan informasi kontak Anda ke Tuan Zhao. Lani Tang mendesaknya untuk berbicara. Ini adalah kesempatan langka untuk mengenal putra tertua dari keluarga Zhao. Veronica Sen mengerutkan kening, mengeluarkan ponselnya, dan dengan enggan menambahkan informasi kontak Zhao Feng. Lani Tang tersenyum dan memuji, Putri, Zhao Gongzi adalah orang yang baik, dan Anda telah memecahkan masalah besar bagi Anda. Anda harus berterima kasih kepada mereka. Lani Tang tersenyum dan memuji, dan omong-omong menatap Alex Chu dengan tatapan kosong. Dibandingkan dengan Zhao Feng, bocah malang dan masam ini bahkan tidak kentut. Untungnya, bocah ini menyingkir 5 tahun yang lalu, tetapi dia kembali 5 tahun kemudian. Huff, hantu malang ini benar-benar angker. Bibi Tang, ini tas Hermes baru yang saya bawa dari luar negeri, hanya untukmu. Zhao Feng bangkit, menyerahkan tas Hermes kepada Lani Tang, dan kemudian menyerahkan sekotak parfum kepada Tang Ruoyu. Ruoyu, ini dia versi terbaru wewangian Rotterdam Lavender, apakah Anda menyukainya? Lani Tang dan Tang Ruoyu mengambil hadiah itu, dan mereka berdua segera menyeringai, jatuh cinta dengan hadiah itu, dan kemudian memuji mereka untuk sementara waktu. Sebaliknya, Alex Chu tidak membawa hadiah karena dia sedang terburu-buru. Ruoyu, bukan sepupuku yang terlalu banyak bicara. Lihat betapa murah hati Tuan Zhao. Anak bermarga Chu ini sama sekali tidak layak untukmu. Dengarkan nasihat sepupuku dan jangan berinteraksi dengannya lagi. Huff, orang seperti dia tidak bisa sukses dalam hidup ini. Lani Tang memutar matanya ke arah Alex Chu. Dia memandang rendah Alex Chu 5 tahun yang lalu. Sekarang Veronica Sen memiliki pelamar seperti Zhao Feng. Dia bahkan merasakan itu. Alex Chu sia-sia. Bibi Tang, kamu tidak bisa mengatakan itu. Itu kebebasannya untuk memilih siapapun yang Verin inginkan menjadi pacarnya. Zhao Feng tersenyum dan melambaikan tangannya. Xiao Feng, kamu terlalu rendah hati, kamu tidak tahu, aku terlalu bodoh untuk menikahi ayah Veronica Sen, seorang bajingan yang tidak berguna, berpikir bahwa ayahnya adalah putra tertua dari keluarga Sen, dan betapa baiknya kehidupan nantinya, bagi saya, tetapi sekarang saya menyesalinya, dan saya telah menghabiskan semua keributan saya dengan hal yang tidak berguna ini. Lani Tang mengerutkan kening dengan kesal. Ayah Veronica Sen, Sen Chenghai, meskipun dia adalah kepala keluarga Sen, diliputi oleh adiknya Sen Weiqiang. Jangan bicara. Veronica Sen menepuk meja, dan dia melirik Alex Chu, wajahnya sedikit malu. Tidak ada yang lain, kali ini jelas karena dia ingin berterima kasih kepada Alex Chu, jadi dia mengundangnya untuk makan malam, tapi Zhao Feng mencuri perhatian. Sekarang lebih dari 10 juta tunggakan akan segera kembali, itu jelas milik Alex Chu, kekuatan, tetapi di mata dunia luar, itu semua adalah kredit Zhao Feng. Meskipun dia sangat marah, Veronica Sen tidak banyak bicara. Bagaimanapun, ibunya sangat optimis tentang Zhao Feng. Haha, kamu bisa memesan apapun yang kamu mau, aku akan mengundangmu makan ini. Zhao Feng menyapa pelayan itu dengan senyuman. Pelayan dengan tuxedo datang dan menyerahkan menu. Halo Pak, ini menu kami. Zhao Feng melambaikan tangannya dan bahkan tidak melihat menu. Dia sangat ingin menunjukkan dirinya di depan Lani Tang jadi dia berkata dengan sangat bangga, jangan lihat menunya. Ambil hidangan khas di tokomu. Semua ada di satu, omong-omong, 4 botol anggur merah paling mahal. Petik 2. Pelayan belum pernah melihat cara menyajikan makanan ini, jadi dia dengan ramah mengingatkan, Tuan, harga di toko kami sangat mahal. Saya ingin Anda menyajikan makanan, omong kosong apa? Apakah menurut Anda tuan muda ini tidak punya uang untuk membayar tagihan?